Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 7 September 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Pasti-Pasti Saja. Yang pasti-pasti saja, firman Tuhan terambil dalam Mazmur 61 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar di dalam kehidupan ini melihat apa yang pasti dan apa yang tidak pasti, sehingga kami sungguh hidup di dalam kepastian bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita boleh mengkategorikan apa yang ada di dalam dunia dan kehidupan kita, berarti ada dua hal kalau kategorinya bersangkut paut dengan kata pasti. Yang pertama adalah yang tidak pasti, dan yang kedua adalah yang pasti. Apa yang tidak pasti? Sewaktu kita berbicara tentang apa yang tidak pasti, kita bisa menyebutkan banyak hal. Minimal yang pertama, kondisi ekonomi yang tidak pasti, kondisi dunia yang tidak pasti, yang bisa berubah-berubah. Yang kita anggap prediksi sesuatu bisa berjalan lancar, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Ada sebuah peristiwa satu keluarga yang rasa bersyukur sekali karena ekonominya sudah mulai membaik, tatkala justru kondisi COVID yang terjadi. Dia mulai bangkit kembali. Namun apa yang terjadi? Ternyata seluruh ruko yang ditempatinya dengan 4 anggota keluarga mengalami kebakaran, dan ketiga orang daripada 4 tersebut itu meninggal dunia. Apa yang pasti dalam dunia ini? Kita bisa menyebut banyak hal yang tidak pasti dalam dunia ini, termasuk kehidupan sahabat seperjalanan. Sewaktu ditanyakan apa yang tidak pasti dalam kehidupan kita, kita bisa banyak kemudian mencatat dan kemudian mendaftarkan hal-hal yang tidak pasti. Termasuk dalam kehidupan Daud juga. Daud juga dalam keadaan tidak pasti untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Kondisi lemah lesu dan seringkali dibahas tentang kondisi Daud. Daud sekalipun raja di masa-masa yang sulit tetap dikejar-kejar oleh Saul dan seluruh tentaranya. Maka hidupnya dalam ketidakpastian, bahkan hidupnya dalam keadaan bahaya. Dalam situasi itulah kemudian Daud menyampaikan doa-doanya dalam Mazmur Daud yang dicatat dalam kitab Mazmur. Apa yang firman Tuhan katakan? Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu. Kalimat dan kata ujung bumi itu menandakan bahwa tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan tatkala aku sudah pergi dari ujung bumi ke ujung bumi yang lain. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan untuk sesuatu yang tidak pasti yang sedang dialami. Kemudian Daud menyebutkan kembali kepadamu, aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Sesuatu yang tidak pasti membuat kita lemah lesu, membuat kita khawatir, membuat kita gelisah, membuat kita seakan-akan harapan dan waktu di masa depan menjadi tertutup. Lalu Daud berdoa, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Ada sebuah harapan dalam diri Daud untuk bisa mencapai gunung yang tinggi dan gunung batu yang tinggi. Artinya ada banyak hal dalam kehidupan ini. Kita ingin mencapai sesuatu di dalam batasan-batasan tertentu, namun kita tidak sanggup dengan kemampuan sendiri. Setelah bagaimana? Setelah aku dari ujung bumi, aku mencari pertolongan dari sudut-sudut bumi, yang paling jauh sekalipun aku tidak mendapatkannya. Ayat keempat berkata, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Ayat keempat berbicara, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku dan menara yang kuat
terhadap musuh, ada dua hal: tempat perlindungan dan menara yang kuat yang akan menolong kita. Ada banyak sebutan untuk satu pribadi yang bernama Kristus Juru Selamat dan Tuhan kita. Itulah pribadi yang pasti, ya, benar, dan amin. Di dalam Kristus ada kepastian keselamatan. Di dalam Kristus ada kepastian semua yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Di dalam Kristus ada kepastian, yaitu Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tatkala hidup kita tertutup oleh berbagai macam jalan-jalan yang buntu, tidak hanya masalah keselamatan, tapi aspek-aspek lain, Tuhanlah yang memberikan jalan, yang menuntun kita, yang memberikan kekuatan, yang memberikan perlindungan, dan memberikan kepastian. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Sahabat seperjalanan, kalau kita belajar bagian firman Tuhan yang lain, kita membaca dikatakan dalam Mazmur 71 ayat yang kelima, Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda. Dalam Amsal 23:18, karena masa depan akan ada dan harapanmu tidak pernah akan hilang. Dari semenjak muda, dari masa depan akan ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita boleh memikirkan berbagai macam persoalan dalam setiap hidup, sahabat seperjalanan, kita bertemu dengan semua yang tidak pasti. Apa yang dirancangkan dan direncanakan dalam hidup ini, banyak hal yang tidak pasti. Mungkin yang berbisnis, kita meyakini ini akan menguntungkan, akan berjalan lancar, ternyata yang terjadi sebaliknya. Mungkin juga bagi yang masih muda, yang sudah merencanakan pernikahan, 2 minggu sebelum pernikahan terjadi, kemudian terjadi sebuah perpisahan karena ada satu peristiwa dan peristiwa lainnya yang sahabat seperjalanan alami. Ada banyak hal yang tidak pasti dalam hidup ini. Tapi sesuatu yang kita belajar pada saat ini adalah mari kita belajar untuk yang pasti-pasti saja. Apa yang pasti? Bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam Mazmur pasal yang ke-61. Ayat yang pertama sampai dengan keempat, dari ujung bumi aku berseru, hanya di dalam Tuhanlah ada kepastian. Pada saat hatiku lemah lesu, di dalam Tuhanlah ada kepastian. Suatu aku tidak sanggup mencapai sebuah harapan dan sukses dan pencapaian tertentu, firman Tuhan berkata, Engkau akan menuntun aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku, namun aku akan sanggup mendakinya. Ayat keempat dikatakan, sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Dan bagian firman Tuhan 2 tambahan tadi yang kita baca bersama-sama. Mazmur 71 ayat yang kelima, Engkaulah kepercayaan sejak masa muda. Amsal 23:18, karena masa depan akan ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sahabat seperjalanan, marilah kita dalam segala upaya dan perjuangan kita melakukan segala perkara yang kita jalani saat sekarang, semuanya dalam keadaan tidak pasti. Namun kita bersyukur memiliki Allah yang pasti, memiliki Kristus yang pasti, pribadi dan Allah yang sumber maha kuasa, maha tahu, maha bijak, maha menuntun, dan akan membawa kita. Harapanku selalu ada dan masa depanku selalu ada di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang sumber segala sesuatu, yang memberikan kita semua kepastian. Mari sahabat seperjalanan, berapa besar masalah dalam hidupmu, kesulitan yang kau akan hadapi, problem yang sedang kau jalani, ingatlah ada pribadi yang pasti-pasti saja, yaitu Kristus yang akan senantiasa menuntun, menolong, menguatkan, yang menjadi tempat perlindungan, yang menjadi harapan yang pasti dari masa mudamu sampai masa depanmu. Tuhan melindungi dan menjaga engkau dan memberikan kepastian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami hidup dalam kepastian bersama dengan Engkau. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dan sahabat seperjalanan yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.